Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nadia Sri Intan dengan nomor induk mahasiswa 2802578294. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil project based learning yang berjudul Membangun Karakter Pancasila untuk Generasi Berkelanjutan. Melalui proyek ini, saya ingin menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa ditanamkan pada generasi muda untuk mendukung pendidikan berkualitas yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Di era globalisasi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, kita menghadapi tantangan yang sangat serius. Arus budaya luar, paham individualisme, dan materialisme semakin kuat masuk ke masyarakat, sehingga perlahan mengikis identitas bangsa kita. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi gaya hidup, tetapi juga cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan. Generasi muda saat ini berada di persimpangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, kemudahan akses teknologi dan pengetahuan sangat banyak manfaat. Namun di sisi lain, semangat gotong royong, rasa toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan mulai berkurang. Padahal nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan adalah fondasi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi dasar pentingnya kita mengembangkan proyek berbasis karakter Pancasila yang mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya saya akan membahas keterkaitan proyek ini dengan Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Pendidikan berkarakter berbasis Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berintegritas, peduli terhadap sesama, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi tanpa kehilangan jati diri sendiri. Artinya, generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Penguatan karakter ini menjadi strategi kunci untuk menciptakan generasi berkelanjutan yang mampu menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan melestarikan lingkungan. Dengan begitu, kita dapat memastikan kemajuan bangsa tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan di tengah dinamika global yang terus berubah-ubah. Inilah mengapa sangat penting pendidikan berkarakter menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Selanjutnya, saya akan memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam proyek ini. Yang pertama adalah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat. Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Yang ketiga, bagaimana strategi membangun karakter generasi muda yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Keempat, peran apa yang bisa dilakukan oleh komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung membentuk karakter Pancasila. Kelima, bagaimana mengukur keberhasilan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil temuan dari FGD dan wawancara mendalam yang telah kami lakukan bersama kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, warga setempat, dan remaja. Dari hasil pengumpulan data ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pemahaman teoritas dan Pancasila dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Gejala yang terlibat di lapangan antara lain memudarnya semangat gotong royong, melemahnya sikap toleransi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku generasi muda.
sehingga perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tantangan yang kita hadapi adalah memastikan nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teori saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui pembelajaran yang relevan, kegiatan konspiratif, inspiratif, dan interaksi yang saling menghargai. Dengan cara ini, kita dapat melahirkan generasi yang tangguh, adaptif, dan tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa di tengah perubahan global. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya penerapan nilai Pancasila, di antara lain adalah arus globalisasi dan pengaruh budaya luar, serta meningkatnya individualisme dan materialisme, dan perkembangan teknologi dan media sosial. Untuk mengatasi hal ini, penguatan karakter berbasis Pancasila menjadi pelarian sangat penting dalam membentuk generasi yang berintegritas. Seperti dinyatakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tahun 2017, menyatakan pendidikan berkarakter berfungsi menumbuhkan pribadi yang bermoral tinggi, beretika kokoh, dan memiliki rasa kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Dari sisi masyarakat, perannya adalah menghidupkan kembali semangat gotong royong, sikap saling menghargai, dan toleransi melalui kegiatan yang inklusif. Lembaga pendidikan berperan mengintegrasikan pembelajaran praktis berbasis Pancasila yang menumbuhkan cinta tanah air serta tanggung jawab sosial sejak dini. Sedangkan pemerintah berperan membuat kebijakan pendidikan berkarakter, program pembinaan dan pemanfaatan media kreatif, serta melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan relevansi penerapan program. Pada bagian hasil refleksi, proyek ini memberikan saya pengalaman nyata dan dalam memahami sekaligus menerapkan Pancasila di tengah masyarakat. Pada bagian hasil refleksi, proyek ini memberikan saya pengalaman nyata dalam memahami sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dari hasil observasi kami, saya menyadari bahwa toleransi dan gotong royong masih sangat perlu diperkuat. Berinteraksi langsung dengan warga membuat saya paham bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan cara pandang yang sangat berbeda, sehingga komunikasi harus menyesuaikan setiap orangnya. Saya juga belajar berpikir kritis dan menilai masalah dan mencari cara terbaik untuk menyampaikan pesan. Dalam kerja tim, saya melihat betapa pentingnya kerjasama, saling menghormati, dan saling mendukung. Saya percaya teladan yang konsisten adalah kunci membangun masyarakat yang toleransi dan bersatu. Ini adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penyusunan proyek ini, mulai dari literatur dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.